kembali lagi bersama saya Sepinka Putri Fitriana dengan NIM 18622011250 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resource based theory dan trade-off theory dari teori akuntansi. Yuk, mari disimak sama-sama penjelasannya. Yang pertama ada resource based theory. Menurut Wennerfeld tahun 1984 dan Ramadan tahun 2017, resource based theory atau dikenal dengan RBT adalah suatu teori yang dikembangkan guna menggambarkan sebuah keunggulan bagi perusahaan yang menyatakan bahwasannya keunggulan bersaing akan tercipta apabila sebuah perusahaan mempunyai sumber daya profesional yang tidak ada di perusahaan lainnya. Teori ini mengulas bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang ada, di mana berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Salah satunya aset tidak berwujud yaitu adalah intellectual capital. RBT ini memperjelas jika perusahaan yang dapat mengendalikan intelektual kapital secara optimal. Dalam hal ini, semua sumber daya yang ada di perusahaan, baik struktur kapital, maka kapital employed maupun karyawan atau human capital akan mampu menciptakan value added untuk perusahaan. Menurut Kuryanto tahun 2008 menyatakan bahwa keunggulan kompetitif dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik sehingga dapat menciptakan value added bagi perusahaan. Sumber daya di sini berupa intellectual capital yaitu human capital, struktur kapital, dan customer capital. Keunggulan kompetitif akan tercipta jika intellectual capital dapat dikelola dengan baik sehingga nantinya dapat menciptakan value added yang berguna untuk perusahaan dan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Terdapat beberapa kriteria perusahaan agar mampu mencapai keunggulan kompetitif menurut Barney dan Clark tahun 2007, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber daya harus bisa menambah nilai positif bagi perusahaan. Yang kedua, sumber daya harus solid untuk ditiru oleh pesaingnya. Yang ketiga, ada sumber daya harus bersifat unik di antara sumber daya pesaingnya. Yang terakhir yaitu sumber daya tidak dapat digantikan dengan pesaing lainnya. Variabel yang berkaitan dengan teori RBT ini yaitu ada variabel kompetitif, advantage, yaitu dengan teori RBT memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif, sehingga asumsi dalam teori ini yaitu bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai kemampuan perusahaan. Dari beberapa pengertian mengenai resource based teori, intinya adalah perusahaan tidak dapat memiliki keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan oleh perusahaan pesaing lainnya. Dan kesimpulan lain dari teori ini juga yaitu bagaimana perusahaan menciptakan nilai tambah atau value added dengan mengelola intelektual kapital yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada trade-off theory. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas atau keuntungan dari memegang kas. Perusahaan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif tradisional dan motif-motif berjaga. Keuntungan dari transaction motif adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi asetnya.
Titik fokus trade-off terletak pada pengembalian dan resiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dengan terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan. Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umumnya lebih panjang. Teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Teori trade-off juga memiliki keterkaitan dengan variabel dependent yaitu capital expenditure. Teori trade-off mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas karena asumsi bahwa perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan resource based theory dan trade-off theory dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.